Okay, good morning everybody. Good morning everybody. Morning. Yeah, how are you today? I'm fine. Okay, fine. Good. Are you still in spirit? Masih bersemangat? Masih bersemangat ya. Harus semangat, pagi-pagi harus semangat. Okay, I need to remind you that you have to fill the attendance form that I already sent to you in our WhatsApp group. Ya, jangan lupa di absen dulu pada form yang sudah saya kirim linknya di WhatsApp group kita. Ya, oh ini baru. Halo Senja, how are you? Fine, okay. Suci Oktarina, how are you Suci? Long time no see. I'm fine. Okay. Yeah, okay. And today, yeah, I have just opened our Google Classroom. Kenapa suruh bukain? Suruh bukain sana apa? Maaf ya, nih sambil gini anak-anak di rumah. Sebenarnya tadi saya baru cek Google Classroom-nya. Kan minggu lalu saya berikan kalian latihan ya, tugas untuk membuat argumen detail serta konklusi atau kesimpulan yang kalian bisa buat itu sesuai dengan example atau contoh yang ada pada buku. Ya. Dan saya cek pada Google Classroom itu yang mengumpulkan baru 2 anak. Bentar dulu ya. Only 2. Kok bisa ya? Nah, 10 BB2 kan? Ya. Anak Astari. Saya sudah, Bu. Yang itu, Bu. Ini belum. Bu, UKM tuh. Oh, itu enggak. Mungkin kalian nggak klik hand in-nya nggak? Klik serahkannya. Jangan cuma di-upload. Sudah. Ini cuma yang ada di sini cuma Ana Astari Putri, Dwi Payanti, gitu aja. Coba kita cek sekarang ya. Kita cek dulu ya. Kenapa baru ada 2? Kenapa kalau ada 2? Nah, ini kan kelihatan sekarang bagaimana. Ini. Ana Astari. Ini kalau sudah turn in berarti dia sudah menyerahkan. Ya, kita cek satu-satu. Ini Ana Astari udah kelihatan. Kemudian ini assign. Ayu Ningsih sudah mengirimkan apa memang belum? Ini tidak ada file yang di-attach. Ya, berarti belum mengirimkan. Berta, no file. Cynthia Yunika, no file. Vita Purnama Dewi, no file. Andika, Sutriasi, Sri Mahardani, Merta Susila, Wanda, Novi Trianggita, Ayu Suci Oktarina. Ini Suci. Suci udah mengumpulkan. Udah di-unmute dulu. UKM jadi bad. UKM jadi. Sudah Suci sudah mengumpulkan, di-unmute dulu speakernya. Speakernya masih mute itu, masih mute. Nah, sudah mengumpulkan Suci? Ya. Sudah, kok enggak ada ya di sini ya? Kenapa enggak ada? Tuh, ada file di tag. Coba ulang ya, coba diulang ya, lagi sebentar ya. Sebentar dulu, kita cek dulu siapa-siapa aja. Bagus Pancal sudah mengumpulkan, Bagus? Bagus sudah mengumpulkan? Nggak bisa gini ya, speakernya nggak berfungsi. Dwi Payanti, ini turn in kalau sudah masuk tugasnya seperti ini kelihatannya.
Ini tugasnya. Baru Dwi Payanti. Senja sudah mengumpulkan Senja? Sudah. Nah, coba diklik serahkan. Itu sudah klik serahkan. Sudah, Bu. Apa ya masalahnya? Atau kamu salah classroom nggak? Link yang pertama, Bu, saya kirim. Yang di mana kamu ngirim? Yang Bentar tanggal ya. 19 Januari itu, Bu. Tanggal 19 kan? Ya. Nah, ini kita cek dulu ini tanggal berapa. Oh, kamu kirimnya di tanggal 19? Ya. Ya, Bu. Tar dulu. Tanggal berapa ya waktu itu? Tanggal 19, Bu. Tanggal 19, Bu, waktu itu. 19, Bu. 19 ini turn in on Januari. Ini baru kemarin ya. Ini baru kemarin ya. Ini baru kemarin dia mengumpulkan tugas. Terus yang tadi sudah ngumpulin itu siapa namanya? Nggak ada ya. Ana Astari tanggal 21. 21 Januari. Sebentar ya. Ini instruction-nya ya. Please do the task based on the example on your LKS. Kan itu. Ini kan slotnya ya. Ini slotnya. Jangan-jangan kalian salah slot nanti. Oh, di sini. Apa kalian di sini ya? Apa 2 saya buat slot waktu itu ya? Ya. Oh, berarti saya buat 2 slot waktu itu. Oke. Oh, banyak yang sudah ngumpulin. Kenapa saya bisa buat 2 slot ya? Pasti saya salah kelas. Nah, mungkin 10 BB2 jadi atau 12 BB2 jadi 11 BB2 gitu jadinya. Tapi kok dia sama ya suruhannya? Ntar dulu. Ini suruhannya apa ini? Coba saya lihat dulu instruction-nya. Oh, sama juga ya. Ya, Bu. Loh, kok bisa sama ya? Ya dah, yang penting ketemu nggak tahu. Ya, mungkin saya lelah mungkin ya. Nah, ini ada 17 tambah 2 berarti baru 19 anak. Berapa jumlah kalian semua? 35 ya? 35 apa 36? 35. 35. Yang kurangnya lagi berapa? 16 ya. 16 anak belum ya? Berarti ini ya enggak apa-apa deh. Saya nanti cek. Nah, ini udah kelihatan Ayu Claudia, Adi Lingga Buana. Nah, yang kita cek sekarang adalah pekerjaan anak-anak yang ikut Zoom ini dulu ya, biar kalian tahu yang mana yang harus ini sudah tepat atau masih ada yang perlu kalian revisi atau bagaimana. Oke? Oke. Are you ready? Ready. Oke, this is Adi's work. Ini pekerjaannya Adi Lingga Buana. Ya. Jadi the topic that you choose is students are not allowed to buy food outside the school. Ya, artinya apa? Do you still remember the meaning of this? Arti dari topiknya apa? Students are not allowed to buy food outside the school. Kalau Adi apa artinya Adi? Di-unmute dulu Adi. Kamu masih ingat arti dari topik yang kamu pilih ini? Adi Lingga Buana. Dibuka kameranya bisa Adi, dibuka kameranya. Hidupkan kamera. Bisa hidupin kamera? Nah, aduh.
Kenapa kamu segondrong itu, nak? Nanti potong rambut ya. Ya, Bu. Rambut ke salon biar ganteng. Biar kayak dulu tuh kamu kan ganteng. Sekarang kalau kamu rambut panjang seperti itu, hilang gantengnya, bin buang strip. Oke? Ya, Adi. Dengar nggak? Dengar saya? Halo. Hai. Halo, Adi. Bisa dengar? Halo? Nah, gimana tuh? Nah, yang lain bisa masih ingat nggak apa arti dari students are not allowed to buy food outside the school? Apa yang masih ingat artinya? Senja, senja. Apa artinya senja? Kok tidak masuk ya suaranya? Siswa? Siswa? Apa masih mute atau tidak mute? Siswa dilarang membeli makanan di luar sekolah. Ya, oke. Hendra, Hendra, can you say something, Hendra? Hendra Swarningsih. Nah, hilang lagi ya. Ini kayaknya sinyalnya ya kurang bagus ya. Itu tadi suaranya Senja nggak kedengeran. Arwana. Hai, Miss. Nah, can you tell me what is the meaning of this topic? Apa arti dari topik ini dalam bahasa Indonesia? Itu topik. Dalam bahasa Indonesia artinya apa? Siswa Siswa tidak allowed diizinkan tidak diizinkan membeli untuk membeli food, membeli makanan outside, di luar sekolah. di luar sekolah. Oke. Nasinya mana nasinya? Mana nasinya? Bentar ya. Sini sini. Gak ada kok di sini aku punya. Oke. Jadi itu artinya ya. Nah, sekarang itu topiknya. Sekarang argumennya. Argumen dari Adi yang pertama adalah being a habit. Ya, benarkah berbelanja di luar sekolah itu merupakan kebiasaan buruk? Masuk akal tidak? Kalau alasan itu kan harus masuk akal. It has to be make sense, ya. Harus masuk akal, and it has to be logical. Harus logis. Ini logis nggak kalau dia what happened ini? Ini logis nggak kalau dia membeli makanan di luar sekolah itu merupakan kebiasaan buruk? Logis apa tidak? Logis. Logis? Yes. Ya, oke. Bisa jadi kebiasaan buruk ya. Karena kita ke sekolah kan untuk belajar. Ya, kalau misalnya sering anak-anak itu keluar sekolah, artinya kan mereka sering bolos. Jadi it means that buying food outside the school can be a bad habit. Bisa menjadi habit yang buruk. Nah, di sini katanya si Adi sudah bilang bahwa student have bad habit that can affect other students. Ya. Jadi kalau satu orang saja yang berbelanja di luar itu akan mempengaruhi siswa yang lainnya untuk ikutan berbelanja di luar juga. Ya, oke, bisa diterima. Number 2, dia bilang not hygienic. Tidak higienis. Tidak higienis. Masuk akal apa tidak?
Ya, masuk akal. Ya. Kemudian detailsnya adalah food made from material that are not edible. Mungkin edible itu kan yang tidak bisa dimakan, kan gitu maksudnya, yang tidak bisa dimakan. Bisa dimakan, tapi mungkin lebih ke yang masih apa namanya, yang kurang kebersihannya kurang dijaga gitu mungkin ya. Food are made from material that not clean gitu misalnya ya, yang kurang bersih, yang apa namanya, yang sudah lama bahannya, yang kurang fresh gitu, yang not fresh juga bisa ya. Jadi edible ini, kalau edible itu bisa dimakan. Misalnya kalian beli nasi. Nasi itu kan pasti bisa dimakan. Ya. Kemudian nasi bungkusnya ada sayurannya. Ya, you eat the vegetables. Vegetables-nya kan pasti bisa dimakan. Tidak mungkin kalau dagang nasi itu dia menggunakan sayur-sayuran yang tidak bisa dimakan untuk diolah kan. Pasti dia misalnya naruh wortel, kemudian kentang, kol itu pasti ditaruh. Cuma yang menjadi masalahnya adalah mungkin sayur-mayur itu tidak dicuci dengan bersih. Itu yang menjadi masalah. Jadi tidak higienis jadinya. Ya, Adi ya. Adi, jadi kamu perlu perbaiki yang di sini. Jangan bilang not edible, tapi bisa bilang that are not fresh, juga bisa yang kurang segar ya. Atau that are not clean, yang kurang bersih juga bisa. Oke, Adi? Ini masih. Oke, Adi? Ya, Bu. Ya, oke, siap. Number 3, disobey the rules. Nah, ini masuk akal apa tidak? Disobey the rules. Apa artinya disobey the rule, Adi? Hello? Adi? What is the meaning of disobey? Apa artinya disobey? Disobey. Ini kan disobey. Artinya apa? Disobey. Obey itu artinya menaati. Kalau disobey artinya? Tidak mentaati hukum. Atau melanggar. Ya, melanggar tata tertib sekolah. Benar apa tidak kalau kita berbelanja di luar itu termasuk melanggar tata tertib sekolah? Ya. Ya, jadi kita harus kan kalau sudah sekolah ya di sekolah. Di sekolah sudah disediakan kafetaria. You can buy food there. Ya. And if you buy food outside the school, it means that you break the rule. Kalian sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi ini sudah make sense, sudah masuk akal ya. Kemudian detailsnya, many students, what is this? Violate school rules atau break the school rules. Pakai break aja ya Adi ya, biar lebih gampang, biar lebih sederhana kalimatnya ya Adi ya. Halo Adi. Ya, Bu. Oke, pakai break. Bisa menulis break? Bisa. Ya, bagaimana spellingnya? Bagaimana ejaannya? Ya, break. Break lebih baik menggunakan break school rules ya. Break school rules itu lebih lumrah digunakan. Kemudian sekarang conclusion-nya. Buying, ini wild food in school is a bad impact and create disease. Tuh. Kemudian buying food outside of school can cause students to not care about school regulation. Oke. Nah, di sini perlu Adi perbaiki sedikit ya, Adi ya. Nah, ini buying wild food itu maksud kamu apa? Halo, Adi. Membeli wild food itu apa wild food? Membeli makanan. Makanan. Wild itu artinya apa? Halo. Adi. Wild itu kan artinya liar atau makanan liar gitu maksudnya. Halo Adi. Lion.
Nah, mungkin di sini ini perlu diperbaiki sedikit ya. Mungkin maksudnya dia itu membeli makanan sembarangan gitu maksudnya. Jajan sembarangan gitu maksudnya ya. Ini perlu ditambahkan juga outside the school. Itu harusnya ya. Buying food outside the school is a bad ya atau gives bad impact and create disease. Saya tulis di sini ya di kolom komentar ya. Kalian bisa lihat apa enggak? Can you see it di kolom komentar? Wah, aku balik ya. Ya, sekarang saya cek dulu. Mungkin ini bisa diperbaiki seperti ini ya, Adi ya. Buying food outside the school ya. Outside the school gives bad impact and cause disease. Halo Adi, mungkin lebih tepat seperti ini ya Adi ya, susunan kalimatnya ya. Ya, Bu. Buying food outside the school give bad impact and cause disease. Ini tambahkan S lagi kata kerjanya, karena dia kata kerja bukan orang. Jadi ini adalah conclusion-nya. Ini bisa diperbaiki seperti ini. Kemudian sekarang details dari conclusion-nya. Ya, ini detailnya, detail untuk conclusion-nya ya, conclusion detailnya. Buying food outside the school can cause students to not care about school regulation. Nah, ini juga bisa diperbaiki kalimatnya ya, dia agar lebih kontekstual. Jadi, buying, maknanya saya sudah bisa tangkap, cuma susunan kalimatnya perlu diperbaiki lagi sedikit ya, Adi. Buying food outside the school, langsung aja kalau outside langsung dia the school. The school cause, hilangkan can-nya langsung aja cause ya. Causes itu jadinya ya. Causes students to be atau to break the school regulation. Ya, jadi lebih kontekstual jadinya kalimatnya kalau seperti ini. Buying food outside the school causes students to break atau cause student break, ini to-nya dihilangkan ya. Causes students break the school regulation. Oke, Adi? Halo Adi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, overall kasih skornya. Jadi yang sudah masuk akal, sudah argumennya sudah bagus ya. Ini saya kasih nilai 10, 10, 10. Kemudian detailnya juga sudah mendukung. Ini 10, 10, 10. Jadi 60 sudah ya. Kurang conclusion sama detail conclusion-nya saja tadi ya. Jadi kalau conclusion-nya itu tepat, skornya adalah 20. Kemudian kalau ini detailnya tepat juga skornya 20. Jadi total kalau semua benar 100. Ini saya kasih 10 dan ini saya kasih 10. Jadi skor kamu adalah 80. 80 ya. Ya, Bu. Ya. Are you happy? Yes. Harusnya lebih happy lagi jika kamu dapat berapa? 100. 100, tapi ini perlu diperbaiki lagi sedikit. Ya, diperbaiki Bu. poin-poin yang conclusion dan detailsnya. Tapi that's good. You can do your best. Ya, 80 itu that's not bad, that's a good score 80. Oke, sisa waktunya lagi 8 menit. Kita lihat lagi pekerjaan anak-anak yang lain ya. Give applause dulu for Adi. Tekan dulu tepuk tangan untuk Adi ya. Thank you for sending your assignment on time. Sudah on time mengirimkan assignment-nya. Terima kasih. Nah, kita sekarang beralih ke pekerjaan yang lain. Nah, coba Anastari ya.
Ini mumpung udah terbuka pekerjaannya. Nah, studentsnya topiknya adalah student are not allowed nih sama. Loh, kok sama ya? Nah, coba kita lihat dulu. Tapi detailsnya beda ya. Ini cuma 2. Tadi kamu, Adi berapa argumennya? 3, Bu. 3 argumen. Nah, kalau yang ini being a bad habit, student who bad. Nah, ini masih salah banyak ini. Not hygienic, not good for health and causes diarrhea. Conclusion, buying food outside of school is bad for students and their health. Buying food outside of school causes students to violate the rules of the school. Ya. Oke, ini conclusionnya bisa dipahami, cuma susunan kalimat untuk argumennya ini belum pas. Perlu diperbaiki. Ya, argumennya being a bad habit. Student who, nah ini harusnya who had, bukan who bad ini ya. Student who has, itu harusnya. Masih ada waktu ya, lagi 6 menit. Students who has bad habit can influence the other student. Tuh, jadi siswa yang memiliki kebiasaan jajan di luar akan mempengaruhi siswa yang lainnya. Tuh, itu yang lebih tepat. Kemudian not good for health and cause diarrhea. Ini kurang subjeknya ya. Jadi buying food outside the school not good for health and causes diarrhea, itu harusnya. Kemudian ini ya sudah tepat, cuma ini violate ini bisa diganti dengan kata break. Saya kasih nilai 40 aja di sini. Untuk dua-duanya. Ini yang ini 20, ini 30. Kemudian ini kan masuk akal ya. 50 70. Oke. KM-nya berapa anak-anak? Masih ingat nggak? KKM untuk kelas 11 berapa? Ketuntasan minimalnya, skor minimalnya kalian harus dapat berapa? Halo? 70 kalian, bukan 75 ya. Kelas 11 sama kelas 10 70. Ya, 70. Kalau kelas 12 baru 75. Oke, itu untuk Ana Astari. Ana di sini, Ana? Yes, Miss. Ya, jadi itu yang diperbaiki ya, Anak ya. Sudah dilihat tadi? Ini perlu diperbaiki. Yang di bawah juga not good for health. Ini harus ada subjeknya di depan ya, Ana ya. Oke, sudah paham, Ana? Hello. Halo, Ana. Hai, Miss. Sudah paham? Sudah bisa dicermati? Sudah. Ya, oke. Nanti kamu bisa merevisi lagi ya, Hana ya. Silahkan direvisi. Ini saya sudah berikan catatan di sini ya. Oke. Nah, waktunya tinggal lagi 4 menit. Saya cek yang lagi 1. Apa semuanya sama ya? Semuanya not hygiene, semuanya memilih outside the school. Ini saya ambil random dulu. Students are not allowed, ini sama juga. Students will break the rules at school. Nah, ini lebih bagus susunan kalimatnya. Buying for food outside of school makes students continue to violate the rules. Ya, lebih bagus Dita Arianti. Oke, nanti saya periksa lagi ya. Jadi waktunya, suara apa itu? Nah, bisa di-unmute, Ana.
Bisa di-mute gininya, Ana. Mikrofonnya masuk suara di luar. Halo, Ana. Iya, Bu. Ya, oke. Oke, guys. Ya, kita sudah melihat beberapa pekerjaan dari teman kalian. Ya, masih banyak yang harus saya periksa di sana. We only check 2 works of your friends. Ya, jadi lebih banyak sepertinya yang memilih topik students are not allowed to buy food outside the school. Ya, nanti saya cek lagi. Kenapa kalian pilih topik itu? Apa alasannya? Siapa yang bisa memberikan alasan? Halo Senja, Senja. Senja, topiknya apa Senja yang kamu pilih? Halo. Ini gininya nggak bagus ya? Oke lah, Sri Dayanti. Halo Sri. Novita. Halo Novita. Halo. Semuanya nggak ada dengar ya? Adi, coba Adi Lingga Buana. Halo Adi. Ayu Ningsih. Halo Ayu Ningsih. Bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Ini nggak kedengaran semua ya? Kalian bisa dengar suara saya tidak? Masih dengar suara saya? Halo Hendra. Hendra Suarningsih. Dengar suara saya? Halo, Bu. Ya. Topik yang kamu pilih apa? Dengar. Topik yang kamu pilih? Nah, ini less than 1 minute ya. Iya, berarti sama ya. Oke. Ya, oke. Berarti yang itu sama. Oke, students, I think ini sudah run out of time ya. Less than 1 minute, so we have to end our meeting today. Thank you very much. Let me check your work, okay? I will see you next week, and hopefully I can grade your work as soon as possible. Okay, guys, thank you very much for your attention. Yeah, stay healthy and safe, and goodbye. Goodbye. Bye. Ya, goodbye. Ini Merta baru join tapi sudah selesai. Ya, that's okay. Okay, bye-bye everyone.